Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikir kok gede-gede iki sate. Sambil nyetir kawan, pada video kali ini saya mau memberitahukan kepada teman-teman para petani pepaya tentang harga pepaya California di daerah saya kawan. Barusan saya menjual pepaya saya dari kebun sendiri. Itu diambil sama juragan pengepul dengan harga 3.500. Walaupun harganya 3.500 kawan, tapi alhamdulillah kita masih bersyukur karena harga 3.500 tersebut itu masih sangat bagus sekali kawan. Daripada kapan hari itu pada saat musim mangga, itu harga pepaya di sini harganya tinggal Rp1.000. Bagi teman-temanku para petani pepaya, fokuslah kepada kesuburan tanaman dengan cara bagaimana kita menyuburkan tanahnya. Fokus kepada kesuburan tanahnya. Maksudnya begini kawan, sepengalaman saya, tanaman pepaya itu adalah tanaman jangka panjang, di mana tanaman tersebut membutuhkan nutrisi yang cukup untuk menghidupi tumbuhannya dengan waktu yang sangat panjang. Tanaman pepaya itu kalau berumur panjang itu bisa mencapai di atas 1,5 tahun kawan. Bisa berumur 1,5 tahun lebih. Apalagi tanaman itu yang berada di persawahan ya kawan ya, itu pasti membutuhkan nutrisi yang besar. Karena apa? Di sawah, di lahan terbuka, rata-rata pembuahannya itu sangat maksimal dan besar-besar karena proses fotosintesisnya dia dapat. Pada saat akar serabut mendapatkan makanan dan disalurkan ke daun dan diproses fotosintesis, secara otomatis air yang didapatkan oleh akar tersebut 100% dapat diolah di daun dan disalurkan ke seluruh batang tanaman termasuk pembuahan. Dan rata-rata yang ada di persawahan atau di lahan terbuka itu rata-rata pembuahannya besar. Jika pada saat pembesaran buah nutrisi terhambat di tengah jalan, maka otomatis pembuahan juga akan terhambat. Bisa dilihat dari ciri-ciri daunnya. Biasanya daunnya itu banyak yang rontok dan tinggal sedikit sekali, yang bisa berakibat tanaman tersebut rentan terhadap penyakit, khususnya penyakit Erwinia. Apa Mi? Jadi teman-temanku para petani pepaya, sepengalaman saya menanam kawan ya, tanaman pepaya itu membutuhkan tanah yang normal dengan pH yang normal dan juga dengan unsur hara yang mencukupi. Jadi teman-temanku, jangan terfokus hanya pada pupuk kimia saja. Benar, jangan terfokus hanya pada itu saja. Karena begini kawan, pupuk kimia itu adalah pupuk bantuan sementara. Kadar hara dalam pupuk kimia yang kita aplikasikan ke tanah paling-paling hanya bertahan 1 bulan kawan. Secara logika kawan ya, masa kita setiap bulan harus memberikan pupuk kimia kawan? Habis berapa banyak nanti biayanya untuk memupuk tanaman kawan? Pada saat kadar hara habis, kita kasih pupuk kimia lagi, terus menerus seperti itu. Jadi
teman-temanku semuanya. Bentar kawan, ini istri saya minta balik kanan ini, nggak tahu ada apa ini. Ini balik kanan dulu. Kayaknya ada sesuatu yang diinginkan ini kawan. Jaluk apa Tommy? Jeruk. Oh, jaluk jeruk. Dia minta jeruk kawan. Jadi begini kawan, teman-temanku para petani pepaya, fokuslah kepada kesuburan tanaman dengan cara pemberian pupuk organik. Pupuk organik itu kawan, itu luar biasa. Dia itu bisa menyuburkan tanah loh kawan. Unsur hara dalam tanah itu awet, bener awet. Jadi sepengalaman saya menanam pepaya itu sangat luar biasa, karena pertumbuhan tanaman itu cenderung stabil, tidak kayak kimia sintetik. Kalau kimia sintetik pada saat dipupuk memang pertumbuhannya luar biasa, tetapi pada saat kadar haranya habis, dia ketergantungan dengan tanah itu sendiri kawan. Jika tanahnya itu kadar haranya sangat sedikit, maka pertumbuhannya akan terhambat. Itu ya kawan ya. Itu pesan saya kepada teman-teman para petani pepaya, fokuslah kepada pupuk pembenah tanah. Selain pupuk pembenah tanah, juga jangan lupa tanahnya digemburkan ya kawan ya. Tanahnya digemburkan. Tadi gelap kawan, lampunya tak hidupin dah. Tanahnya digemburkan agar perakaran tanaman pepaya bisa leluasa mencari makanan. Dan juga jangan lupa teman-temanku ya, jarak tanam jangan terlalu rapat. Bener, jangan terlalu rapat. Pada saat jarak tanam terlalu rapat, maka kelembaban udara sangat tinggi kawan. Itu akan menyebabkan bakteri berkembang biak. Yang ditakutkan apa? Bakteri Collitotrichum, penyebab penyakit virus antraknos, dan juga bakteri Erwinia papaya, penyebab virus papaya seperti busuk batang itu akan menjangkiti pada tanaman kita ya. Jadi jarak tanam usahakan dibuat sesuai dengan ukuran standar pepaya. Ukuran standarnya itu gimana kawan? Dari daun ke daun, katakanlah tengah-tengah ya. Tengah-tengah ini adalah pohon, ini daun, pinggir sini daun. Lebar daun waktu saya ukur kawan, itu untuk tanaman pepaya yang sangat subur berjarak 2,7 meter, 270 cm kawan. Jadi bagi kawan-kawanku kalau mau menanam pepaya, usahakan minimal jarak tanamnya 270 agar dari daun ke daun dia tidak menempel gini kawan. Dia ada renggang seperti ini. Ada renggang ini, fungsinya ini apa? Udara bisa keluar masuk, cahaya matahari bisa masuk. Itu fungsi yang terpenting kawan. Karena jika cahaya matahari tidak bisa masuk sama sekali kawan, kelembapan udara sangat tinggi dan bisa menyebabkan perkembangbiakan bakteri jahat dan juga jamur-jamur jahat. Itu kawan ya, itu pesan dari saya. Tanaman pepaya itu tanaman yang membutuhkan unsur hara yang sangat banyak kawan, karena buahnya besar. Apabila kita memberi pupuk pada tanaman jangka pendek, fokus hanya pupuk kimia saja, itu tidak masalah kawan. Karena umurnya paling-paling cuma 3 bulan dia sudah mati. Seperti lombok katalah umur 1 tahun, dia butuh nutrisi yang sedikit kawan, tidak banyak, karena buahnya kecil. Jadi dia tidak membutuhkan unsur hara yang sangat banyak seperti pepaya. Lah pepaya loh, 1 biji bisa 1 kilo lebih kawan. Bayangkan jika 1 biji bisa nyampe 1 kilo lebih, berarti dia membutuhkan unsur hara yang sangat banyak. Pada saat membutuhkan unsur hara yang sangat banyak, otomatis kita harus memberikan cadangan makanan yang juga sangat banyak. Lah, cadangan makanan kalau hanya fokus dari pupuk kimia saja, itu hanya bantuan sementara, dan pupuk
pH-nya berlebih bisa menyebabkan residu dalam tanah, kawan. Tanahnya pH-nya menjadi rendah, habis itu tanahnya keras dan tandus. Yang kalau tanahnya sudah keras tandus dengan pH rendah, yang terjadi adalah nanti patogen naik, kawan. Patogen naik, jamur jahat, juga bakteri jahat akan meningkat di situ. Biasanya ciri-cirinya pada saat kita menanam di tanah yang tandus, biasanya ciri-cirinya seperti ini, kawan. Pada saat awal tanam ya, itu pepayanya jadi keriting. Tahu keriting ya? Jadi daunnya itu mengkerut seperti itu, kawan. Itu disebabkan karena akarnya kena jamur Cladosporium sp. Dikarenakan tanahnya tandus dengan pH rendah. Nah, saya membaca di literatur IPB, solusi untuk menangani tersebut kita normalkan pH-nya dengan cara pembelian kapur dolomit. Juga kita gemburkan tanahnya agar perakaran itu bisa leluasa mencari makan. Juga kita berikan pupuk bantuan, mungkin NPK, atau juga kita berikan pupuk organik sambil kita campur di tanah, kawan. Jadi kita kubur di sampingnya, tapi jangan terlalu dekat ya, kawan, agak jauh aja. Kita kubur dari batang ya, kurang lebih berjarak berapa ya, berjarak setengah meter atau 1 meter lah paling jauh. Itu nanti akarnya nyampe ke sana, kawan. Dan juga kalau dari literatur IPB itu diberikan resep dikocor pakai H2O2, kawan, hidrogen peroksida, untuk membunuh jamur pada akar, yaitu jamur Cladosporium tadi. Oke, itu adalah tip dari saya ya, teman-temanku ya. Jadi teman-temanku dimanapun Anda berada, jika tanaman kalian itu ada ciri-ciri yang saya sebutkan, baru tanam sudah kena keriting, itu pertanda tanah kalian pH-nya rendah, atau tanah kalian tidak dicangkul atau dibaja, akhirnya tanah kalian keras. Kalau tanah keras, kawan, akar akan sulit untuk menjalar, kawan, pasti itu. Bayangkan tanahnya keras, sedangkan akar itu menjalar ke sana kemari, dia cari makan. Kalau tanahnya keras, susah akarnya untuk menjalar, susah dia untuk mencari makan. Yang terjadi, tanaman pepayanya jadi kurus. Apalagi nanti rumputnya sangat banyak, malah berebutan makanan, kawan. Jadi rumput itu sebenarnya tanaman yang mengganggu, kawan. Dia harus segera dibasmi, diusahakan sebelum rumput itu berbunga sudah dicangkul, sudah dibersihkan. Saran saya, tidak usah menggunakan pembasmi rumput atau herbisida dengan kimia, kawan. Kita pakai manual saja, pakai cangkul atau sabit ya. Kalau pakai herbisida kontak ataupun sistemik, itu saya pernah baca di literatur, kawan, dia merusak mikroorganisme tanah. Jadi kelihatannya ya, herbisida itu sangat bagus, kawan. Katakanlah kita beli dengan merek Roundup, habis itu kita semprotkan, rumputnya mati, tetapi agen hayati juga ikut mati, kawan. Apa itu agen hayati? Agen hayati adalah jamur baik, seperti Trichoderma, itu jamur baik, kawan. Trichoderma akan mati kalau kena herbisida kontak atau sistemik. Jadi saran saya, kalau mau menghilangkan gulma, usahakan cara manual saja agar tanah kita itu sehat, trichodermanya banyak. Karena trichoderma itu dia berfungsi untuk membunuh jamur-jamur jahat, dia memakan jamur-jamur jahat, dan juga dia membunuh bakteri-bakteri jahat, kawan. Ya, itu pesan saya buat teman-temanku dimanapun Anda berada, khususnya petani pepaya. Saran saya, fokuslah kepada pupuk pembenah tanah, dan jangan hanya terfokus pada pupuk kimia sintetik saja. Oke, teman-temanku semuanya, terima kasih sudah menonton video saya.
Bagi teman-temanku yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya kawan. Dan dari saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.